Gemes ya lawyer uzur. Sudahlah ya, kalau kau tuh mau ngebela terdakwa, mendingan gabung dengan lawyer terdakwa yang membela di depan majelis hakim yang mulia, ya argumentasi sama JPU. Jangan cuap di sosmed kayak mak-mak lambe ya. Kalau misalnya mau kutak-katik urusan laporan orang, tuh laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah ada urusannya kalau kutak-katik ya. Lagi nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke ya. Mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelain sama beginian, amit-amit. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya. Jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Aku dalam perseteruan ini ya, walaupun kemarin aku lihat ya Dr. Oki walaupun lawyernya itu Bang Fahmi, tapi aku ngelihat Bang Sunan ya, jangan pikir aku bela Bang Sunan nih, walaupun mereka suami istri itu sahabatku. Emang seperti itu, datang ke pengadilan, datang mendukung, memberi semangat gitu. Nggak ada omon menggiring opini di dunia maya, nggak ada. Itu lawyer itu nggak begitu ya. Ini untuk yang merasa aja lawyer, coba ya coba ya memberikan pelajaran di masa tuanya itu, memberikan kepada anak-anak Gen Z ini yang lagi sekolah hukum itu bijak dalam menyikapi suatu kasus, jangan kayak akun lambe. Ngopi dulu ya. Ini buzzer sindikat kalau mau bikin hoax itu yang smart ya. Aku tuh malu ya direkayasa sama orang-orang nggak smart gitu. Kalau direkayasa sama orang-orang smart aku bangga, tapi kalau direkayasa sama orang-orang nggak smart akunya aib. Tahu nggak aib gitu. Kalau mau bikin fake chat dari WA, DM itu yang pinter. Perhatikan saya ngomong itu bagaimana, cara pengetikan saya itu bagaimana, itu baru bener gitu. Aduh, mau apa tuh, mau skincare MS Glow War kek, mau diserang sama siapa, nggak ada urusan sama saya ya. Justru saya itu kemarin kalau kejadian nih ketemu sama Sandi, saya akan kasih tahu apa sih sebetulnya yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang diserang ini ya. Saya cuman kasihan aja kalau memang dia difitnah di dalam lingkungan dia itu ya. Gitu ya. Saya itu nggak tahu harus ngejelasin ke kalian itu bagaimana ya. Saya itu masih punya jari sendiri, masih punya mulut sendiri untuk apa? Untuk ngebalas sendiri kalau ada yang ngebully atau kalau ada yang memfitnah gitu. Jadi kalau kalian memframing siapa itu misgosip, saya tahu sama mereka, tapi saya juga nggak ada urusan untuk nyuruh ini itu. Mereka mau ngebela pelapor ya silakan aja, sama lah dengan apa nih, si terdakwa kan banyak pendukungnya. Jadi kalau kubu terdakwa boleh ada yang mendukung gitu, kalau kubu pelapor nggak boleh ada yang mendukung. Jangan dong, harus fair jadi orang itu ya. Saya nggak ada urusan sama skincare. Kalau mereka mau ngajak saya bermusuh ya silakan aja, bebas ya. Tapi bebas juga untuk saya tidak peduli. Pokoknya konteksnya di sini adalah aku berdiri di sampingnya Dr. Reza Gladys itu untuk menyemangati dia sebagai korban bullying ya. Dan aku pastikan Reza Gladys ini beserta suami tidak pernah menyuruh atau menyerang atau apapun lah namanya terhadap lawan-lawannya. Setahu aku Reza Gladys dan Dr. Mufid ini selalu berterima kasih kepada pendukungnya dan selalu menasehati jangan sampai menyerang kepada pribadi dan jangan sampai menciptakan kebencian ya gitu. Kalau mau ngebela boleh, tapi yang santun gitu. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga itu urusan kalian, tapi itu yang aku tahu ya. Jadi kalau ada orang yang menuduh, oh ini suruhan Reza, oh ini suruhan Putri,
Dan hari ini aku juga bertemu dengan Dr. Reza dan Dr. Mufid bahwa bagus ya, mereka itu sudah tidak lagi mau menggubris fitnahan dan penggiringan opini yang dilakukan oleh para buzzer atau para penggemar yang terdakwa. Mereka sudah melakukan yang terbaik, sudah juga mengklarifikasi masalah unggahan BPOM, ya kita serahkan lagi kepada BPOM. Kalau mau dikoreksi silahkan, kalau enggak juga kan Kepala BPOM udah mengatakan ya bahwa setelah ditarik itu izin edarnya itu ditarik di bulan November. Itu aja yang mereka bisa lakukan. Jadi memang betul nih untuk penggemarnya dan pendukungnya Reza, jangan samanya berbuat berbalas pantun, saling bully, saling menghina, biarkan saja, kecuali memang membuat berita hoax terhadap jalannya di sini. Nah, sekarang aku lagi dengan lawyer hebat yang pernah aku kenal ya, bukan lawyer yang ya gitulah ya. Ini Bang Biring hebat banget. Jadi kalau sampai Dr. Reza sama Dr. Mufid itu sekuat sekarang, itu berkat lawyer yang hebat. Sayang dia nggak punya medsos. Ada, tapi nggak ngerti Kak. Nggak ngerti. Tuh, itu baru top ya. Jadi lawyer itu harus seperti beliau nih, fokus kepada permasalahan klien, pokok perkara, sehingga membuat yang katanya pelangap-pelongo wujudkan. Jangan lupa berdoa dan jangan sok paten dan nggak paham dasar hukum dan bicara sok paten, itu aja. Ya, gitu. Jangan sok paten.